Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Khairul Fatah pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang hubungan agama dengan negara. Agama dalam Pancasila. Lebih tepatnya agama dalam Pancasila temanya. Kawan-kawan sekalian, seperti kita ketahui, Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila pertama ini, kemudian kita tahu, bisa kita pahami secara langsung bahwa Indonesia itu bukan negara sekuler. Negara sekuler dalam artian negara yang secara tegas memisahkan agama dari negara, dari politik. Dengan adanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu, kita bisa paham bahwa Indonesia dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan. Indonesia memposisikan Tuhan dalam posisi yang sangat mulia. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu apa itu agama. Agama itu dari kata a yang berarti tidak dan gama atau gam yang berarti pergi atau kacau. Jadi kalau digabung agama itu tidak pergi atau tidak kacau. Dalam bahasa Inggris kita kenal religion, religi dalam bahasa Belanda itu dari kata Latin religio atau religier yang berarti mengumpulkan, mengikat. Jadi kata religion itu memiliki makna yang dekat dengan agama tadi. Dalam bahasa Arab kita kenal kata din, ad-din yang berarti undang-undang, hukum, ya, kepatuhan dan lain sebagainya. Lah, dari makna tadi, makna ikatan dalam bahasa Inggris atau yang mengikat atau yang tidak pergi, tidak kacau atau bermakna undang-undang, ketundukan dan lain sebagainya. Harun Nasution menyatakan bahwa inti dari istilah-istilah tersebut adalah ikatan. Ikatan apa? Ikatan manusia pada sesuatu yang lebih tinggi yang kita kenal sebagai Tuhan. Jadi agama itu bagaimana kita mengikatkan diri kepada zat yang tinggi, yaitu Tuhan. Lah, ada banyak sarjana kajian agama, studi agama-agama yang membuat rumusan bahwa agama itu terdiri dari beberapa unsur. Ada unsur kepercayaan kepada yang gaib, ya, kepercayaan kepada kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kalau berhubungan dengan yang gaib itu. Kemudian adanya respon emosional pada diri pemeluk agama itu, dan adanya paham yang sakral, adanya paham tentang sesuatu yang sakral, yang suci, seperti kitab suci, seperti nabi dan lain sebagainya. Agama itu, kawan-kawan sekalian, ketika dipeluk oleh seseorang, dia memiliki dua aspek. Ada aspek kejiwaan. Ini aspek pribadi yang bersifat pribadi. Pengalaman keberagamaan yang bersifat pribadi, bersifat emosional dan spiritual yang dialami oleh tiap-tiap orang dan tentu berbeda-beda. Ada juga selain aspek kejiwaan tadi, keberagamaan itu juga memiliki aspek objektif, yaitu aspek-aspek keberagamaan yang diekspresikan dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, yang kemudian menjadi adat istiadat, ritual-ritual tertentu dan lain sebagainya. Jadi agama itu selain memiliki aspek pribadi yang emosional itu juga memiliki aspek yang bersifat sosial bahkan politik. Kenapa manusia butuh agama? Ya, ada banyak jawaban. Salah satu jawabannya adalah karena memang sudah fitrah manusia itu untuk beragama. Dan itu sudah ditanamkan oleh Allah ketika kita masih kecil, ketika kita masih dalam janin, masih berupa janin dalam kandungan ibu, Allah itu meniupkan roh
kepada janin itu, lalu Allah bertanya kepada janin, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita yang saat itu masih dalam kandungan menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami ini menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dari sinilah maka fitrah ketuhanan itu tertanam dalam jiwa kita, dalam diri kita, dan itu terekspresikan. Mungkin saat ini seringkali kita membohongi diri kita sendiri, tetapi ketika kita menghadapi sebuah masalah yang sukar atau kita menghadapi suatu mara bahaya, maka seringkali secara otomatis spirit ketuhanan itu keluar. Oh my God, ya Allah, ya. Ketika kita ada masalah, tiba-tiba kita menjadi sangat religius dan lain sebagainya. Ketika ada mara bahaya, kita menyebut nama Tuhan dan lain sebagainya. Itu adalah wujud bahwa bertuhan, beragama itu salah satu sebabnya adalah karena memang sudah fitrah. Allah sudah menanamkan fitrah ketuhanan di dalam diri kita melalui pernyataan beliau, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab, bala syahidna. Kalau agama itu memiliki aspek emosional dan aspek objektif yang terekspresikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara agama dengan negara dalam konteks keindonesiaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila, di mana Pancasila pertama menyatakan secara tegas ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila ini dapat kita pahami bahwa Indonesia itu bukan negara sekuler. Kan kawan sekalian, dalam teori hubungan agama negara itu ada setidaknya 3 teori. Yang pertama ada teori teokrasi, di mana agama dan negara itu bersatu padu, tidak terpisahkan. Kemudian teori teokrasi ini ditentang oleh teori sekularisme yang memisahkan agama dari negara. Urusan agama di ruang privat, pribadi, sementara urusan negara adalah urusan kesepakatan antar anak bangsa. Lalu ketiga adalah teori kerjasama. Ini teori yang berusaha menjembatani 2 teori di atas, teori teokrasi dan teori pemisahan sekularisme. Dalam teori kerjasama disebutkan bahwa pada aspek-aspek tertentu agama dan negara itu saling membutuhkan, tetapi pada aspek-aspek yang lain agama dan negara itu memiliki wilayah-wilayah yang otonom. Contoh wilayah otonomnya dalam aspek ibadah mahdhah, ibadah ritual, negara tidak boleh campur tangan. Negara tidak boleh menyatakan satu ibadah ini sah, satu ibadah itu tidak sah. Sholat itu berapa rakaat, tidak boleh. Yang boleh menyatakan itu adalah lembaga-lembaga keagamaan. Ini wilayah otonominya agama. Begitu juga dalam bernegara. Pada aspek-aspek tertentu, negara tidak boleh dicampur tangani oleh agamawan. Contohnya dalam rekrutmen PNS, rekrutmen ASN, ini contohnya. Ketika yang dibutuhkan adalah ahli di bidang komputer, maka tidak boleh kemudian agama mencampuri dengan menyebut harus dari kelompok agama A, kelompok agama B. Tidak boleh. Harus berdasarkan pada penghitungan, pada prinsip-prinsip objektivitas. Ini adalah ruang-ruang yang itu merupakan hak otonomi dari masing-masing lembaga itu. Jadi ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan, di mana agama dan negara bisa bergandengan tangan, tetapi juga ada hal-hal lain di mana agama memiliki ruang otonom dan negara juga memiliki ruang otonom tersendiri. Nah, bagaimana dengan Pancasila? Apakah Pancasila itu sekuler atau teokrasi
atau kerjasama, ya. Kalau saya lihat, menurut saya Pancasila itu ada yang ketiga, kerjasama. Secara prinsip kenegaraan, kita mengaku bahwa kita bukan negara sekuler. Kita negara yang berdasarkan pada ketuhanan. Tetapi kemudian kita merumuskan hubungan itu secara apik melalui kerjasama yang baik. Dan itu diwujudkan dalam bentuk Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama bertugas untuk memfasilitasi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya dan berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.